Penting untuk diingat bahwa Zionisme adalah gerakan Eropa. Ini merupakan bentuk nasionalisme etnis Eropa dari tempat-tempat seperti Polandia dan Lituania yang kemudian dipindahkan ke Palestina. Seringkali, ini adalah nasionalisme yang eksklusif, karena ada juga nasionalisme yang inklusif, seperti di Prancis, di mana seseorang menjadi citoyen, dan itu sudah cukup. Namun ada pula nasionalisme etnis, yang saat ini sangat terlihat di banyak negara Eropa, di Polandia, Ukraina, Latvia, Estonia, Turkmenistan. Yung say din gemalstang, den that swore to ideologi Zionisme. The ideological basis of Zionism. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Yakov Rapkin, Profesor Emeritus Sejarah di Universitas Montreal. Publikasinya mencakup lebih dari 300 artikel, serta beberapa monograf dan buku suntingan. Karya terbarunya adalah sebuah tulisan singkat, namun sangat menarik berjudul Israel di Palestina, Penolakan Yahudi terhadap Zionisme. Karya yang menarik ini adalah topik yang ingin kita bahas hari ini. Jadi, Profesor Rapkin, selamat datang. Professor Rapkin, welcome. Thanks very much for taking the time because Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, karena Anda telah menulis buku yang luar biasa ini, yang menurut saya sangat mencerahkan. Mungkin kita mulai dengan perbedaan konseptual yang sangat penting ini. Apa itu Zionisme? Apa itu Yudaisme? Dan apa itu Israel sebagai sebuah konsep, Israel modern dan Israel kuno dalam Alkitab? Bisakah Anda menjelaskan tentang hal itu? Right. Well, Judaism is a religion. Benar, Yahudi adalah sebuah agama. Agama ini berpusat pada Bait Suci di Yerusalem. Lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu, agama itu bisa dikatakan dapat dibawa kemana-mana. Ketika orang Yahudi di sekitar Mediterania terlebih dahulu, dan kemudian di seluruh dunia, mempraktikkan agama yang pada dasarnya berlandaskan pada kitab-kitab suci. Hingga pertengahan abad ke-20, Yudaisme dianggap sebagai salah satu dari 3 agama monoteistik. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Dan dalam Islam komunitas orang beriman. Istilah umat Israel dipahami. Israel, or the people of Israel, was conceived. People who are loyal to the Torah, to the orang-orang yang setia kepada Taurat, kepada pesan ilahi yang diberikan di Gunung Sinai, dan yang mempraktikkannya. Mereka inilah orang Yahudi. Faktanya, seseorang dapat menjadi Yahudi dengan memeluk agama Yahudi. Dan Israel, secara tradisional, dimaknai sebagai sekelompok orang yang setia pada perintah-perintah dalam Taurat. Sekarang, ketika negara Israel didirikan pada tahun 1948, kata Israel menjadi diasosiasikan dalam pikiran banyak orang. Sebagian besar, saya negara modern, memperoleh sangat berbeda. Pemahaman ini bisa terjadi. Itu terjadi berkat Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik. Gerakan ini gerakan Yahudi pada akhir abad ke-19. It became Jewish at the end of the 19th century. Originally, the idea of ingathering. Awalnya, gagasan untuk mengumpulkan orang Ibrani di Tanah Suci merupakan gagasan dari kalangan Kristen Protestan. Ide ini dimulai dari beberapa kelompok kecil dan kemudian menyebar ke kelompok yang lebih arus utama, terutama di Inggris pada abad ke-19. Bukan hanya di Inggris, tetapi terutama di sana. Akhirnya, pada akhir abad ke-19, beberapa orang Yahudi, kebanyakan yang terasing dari agama dan telah berasimilasi dengan peradaban Eropa, memutuskan untuk menciptakan sebuah negara bagi orang Yahudi di Palestina. Kita bisa membahas nanti bagaimana hal ini terjadi. Jadi Zionisme adalah sebuah gerakan politik. Beberapa orang Yahudi menyambutnya dengan antusias, tetapi ketika Zionisme pertama kali muncul, sebagian besar orang Yahudi menolaknya. Maksud saya, menarik sekali bahwa Anda mengatakan Zionisme sebenarnya berasal dari kalangan Kristen Protestan. Jadi, apakah kita menemukan tulisan-tulisan dari orang Kristen Protestan yang mengatakan hal-hal seperti, kita perlu mengumpulkan orang Yahudi di Palestina? Maksud saya, mengapa bisa begitu?
Mengapa gagasan itu bahkan bukan berasal dari orang Yahudi sendiri sebenarnya untuk melakukan hal tersebut? Original Jewish idea actually to do that. Well, this has to do with the history of Nah, ini berkaitan dengan sejarah Protestanisme dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa vernakular. Secara tradisional, gereja Kristen, gereja Katolik menafsirkan Alkitab. Gereja tidak benar-benar mendorong pembacaan Alkitab secara langsung, melainkan mendorong penafsirannya. Sekarang, gagasan Yahudi tentang hubungan dengan tanah suci, atau lebih spesifik lagi dalam bahasa Ibrani, tanah kesucian, bukan tanah suci, berbeda. Hubungan itu bersifat bersyarat. Anda dapat membuka kitab Kejadian, Alkitab, Pentateuch, dan melihat bahwa janji atas tanah itu adalah janji ilahi yang diberikan dengan syarat tertentu. Seseorang harus menaati perintah dan hidup dengan benar. Jika tidak, ia akan diasingkan dari tanah itu. Ada ungkapan yang sangat kuat, tanah itu akan memuntahkanmu jika kamu tidak berperilaku baik. Itulah pesan dalam Pentateuch dan juga dalam kitab para nabi. Pentateuch and in the prophets as well. And when Protestantism came around, dan ketika Protestanisme muncul dan membaca Alkitab menjadi hal yang umum, mereka bisa dibilang meninggalkan penafsiran dan tradisi. Mereka membacanya secara langsung dan menafsirkannya secara harfiah. Dalam Yudaisme, penafsiran harfiah sama sekali tidak disukai. Dan sangat sering, baiklah, saya bisa memberi satu contoh. Anda mungkin pernah mendengar bahwa orang Yahudi tidak seharusnya mencampur produk susu dan daging dalam satu hidangan. Nah, dari mana asalnya? Itu berasal dari satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan, janganlah memasak anak kambing dalam susu induknya. Hanya satu anak kambing dan induknya. Dan dari situ dikembangkan menjadi gagasan untuk memisahkan susu dan daging. Jadi itu hanya satu contoh bagaimana sesuatu ditafsirkan dan menjadi bagian dari tradisi. Kaum Protestan membaca nubuat-nubuat Alkitab tentang kembalinya ke tanah suci. Biblical prophecies of return to Holy Land. And some of them developed the idea that Dan beberapa dari mereka mengembangkan gagasan bahwa dengan mengumpulkan orang Ibrani di tanah suci, kedatangan Kristus yang kedua dapat dipercepat. Itulah sebenarnya motivasinya. Saat ini, kaum Zionis Kristen, sebagaimana kita menyebutnya, jumlahnya sangat banyak. Ada jutaan orang, menurut Pastor Hagi di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu aktivisnya. Ia pernah mengatakan bahwa ada lebih dari 50 juta Zionis Kristen di AS. Sebagai perbandingan, ada sekitar 15 juta orang Yahudi di seluruh dunia. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara Zionis Kristen dan Zionis Yahudi. Itulah sebabnya Zionisme Kristen begitu kuat saat ini. Karena didasarkan pada penafsiran harfiah terhadap Alkitab, ditambah beberapa hal lain yang bisa kita bahas nanti. Ya, dan masalahnya tentu saja, seperti yang mungkin kita semua yang menonton program ini pahami, adalah bahwa Anda mengumpulkan sekelompok orang yang dulunya tinggal di bagian dunia yang sama sekali berbeda. Bukan hanya di Eropa, tetapi juga di negara-negara lain di Timur Tengah dan sebagainya. Lalu menempatkan mereka di sana, menggusur orang-orang yang sudah tinggal di tempat itu. Dan dalam buku Anda sebenarnya mengutip, saya rasa, seorang rabi bernama Yaakov Zur, yang mengatakan, Zionisme adalah musuh paling mengerikan yang pernah muncul bagi bangsa Yahudi. Zionisme membunuh bangsa itu, lalu mengangkat mayatnya ke atas takhta. Bisakah Anda menjelaskan kutipan dari Yaakov Zur ini? Nah, gagasan untuk mengumpulkan orang Ibrani melalui cara politik, apalagi cara militer, sama sekali asing bagi tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, hubungan dengan tanah suci bersifat sangat normatif. Dengan kata lain, ada seorang filsuf Yahudi Prancis, Emmanuel Levinas, dan ia seperti banyak orang Prancis lainnya, membuat permainan kata, ce n'est pas une terre promise, c'est une terre permise. Jadi itu bukan tanah yang dijanjikan, melainkan tanah yang diizinkan. Dalam bahasa Prancis, the madlix indoor. No Anthony, it's pal, it's sweet zingdi. Di zingen ding syarat-syarat. It's a permitted land, so it's under certain conditions. To prevent untuk mencegah godaan untuk kembali dengan cara politik atau militer, Talmud, yang merupakan kode normatif dari diskusi yang disusun antara abad ke-5 dan ke-6,
sebenarnya mencantumkan 3 sumpah yang seharusnya mencegah orang Yahudi kembali ke Tanah Suci sebelum kedatangan Mesias dan segala hal yang berkaitan dengannya. Jadi, ketika Zionisme muncul, saya tekankan lagi, di antara orang-orang yang sangat jauh dari tradisi Yahudi, sebagian besar orang Yahudi menolaknya. Dan mereka menolaknya karena 3 alasan. Salah satunya bersifat teologis, jika Anda mau, bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan menurut teks-teks Yahudi normatif. Selain itu, mengubah sebuah bangsa atau kelompok yang didefinisikan oleh kesetiaan pada perintah ilahi menjadi sebuah kebangsaan biasa adalah sesuatu yang jelas tidak dihargai oleh orang Yahudi yang taat beragama. Was something that obviously religious Jews didn't appreciate. So that's why the quote you gave that Jadi itulah mengapa kutipan yang kamu berikan mengatakan musuh bangsa Yahudi bisa dibilang begitu. Sekali lagi, kata bangsa di sini bermasalah karena kita memahaminya dalam arti modern, padahal itu adalah istilah Alkitab yang maknanya sangat berbeda. Istilah itu merujuk pada sebuah komunitas orang beriman. Alasan kedua penolakan terhadap Zionisme di kalangan Yahudi adalah karena banyak orang Yahudi di Eropa abad ke-19, dan kita sedang membicarakan fenomena Eropa, karena Zionisme sepenuhnya merupakan gerakan Eropa, sedang menyesuaikan diri dengan kondisi baru setelah emansipasi. Mereka telah memperoleh hak sipil dari Napoleon, dan setelah itu mereka menjadi warga negara di negara mereka masing-masing, di Prancis, dan kemudian ketika Jerman bersatu, di Jerman. Hal terdistinkkan, ini menteri not itu emas berbeda. is to be told that they belong to some different nation. So they heard the Zionist. Jadi mereka mendengar pesan Zionis sebagai variasi dari pesan antisemit. Kalian tidak diterima di sini, pergilah ke Palestina. Dan memang, banyak kaum antisemit yang berpandangan seperti itu, termasuk kaum Zionis Kristen di Inggris. Sebagai satu contoh, kebanyakan orang pernah mendengar tentang Deklarasi Balfour, deklarasi tahun 1917 yang menjanjikan pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa maksud sebenarnya dari deklarasi itu, yang merupakan pendekatan diplomatik khas Inggris. Dan Balfour, sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, berperan penting dalam mencegah orang Yahudi Rusia berimigrasi ke Inggris. Jadi keduanya saling berkaitan. Dan memang, kaum antisemit seringkali sangat bersimpati terhadap Zionisme. Often very sympathetic to Zionism. Dalam bukumu, atau mungkin dalam diskusi yang kulihat bersama Jeffrey Sachs, kamu menyebutkan bahwa dalam deklarasi Balfour, satu-satunya anggota kabinet di Inggris yang menentangnya adalah satu-satunya orang Yahudi di kabinet tersebut. Bisakah kamu menceritakan anekdot itu juga? Of course, it was Mr. Montagu. Tentu saja, itu adalah Tuan Montagu, satu-satunya anggota Yahudi dalam pemerintahan Inggris. Ia menerbitkan sebuah pernyataan menentang Zionisme, menuduh pemerintah Inggris bersikap antisemit karena mereka mendukung Zionisme. Namun ada kelompok ketiga yang ingin saya sebutkan, alasan ketiga untuk menentang Zionisme. Mereka adalah sejumlah sosialis, komunis, dan kelompok sayap kiri yang melihat Zionisme sebagai gangguan bagi kelas pekerja Yahudi dari perjuangan kelas, sebuah pengalihan dari upaya untuk mentransformasi masyarakat. Mereka melihat Zionisme sebagai bentuk nasionalisme borjuis, yang memang demikian dan masih demikian, yang merugikan perjuangan sosialis. Dan faktanya, banyak pendiri negara Israel adalah sosialis dan berusaha keras untuk mendamaikan sosialisme mereka dengan Zionisme. Sebuah tugas yang sangat sulit. Ketika seseorang mencoba melakukan hal yang mustahil, atau memutar dirinya sendiri, seperti pretzel. Tapi izinkan saya bertanya, para Zionis awal ini, para Zionis Yahudi awal, yang paling penting di antaranya adalah Tuan Herzl, bukan? Yang juga menulis seluruh tesis tentang hal ini dan dasar-dasar intelektualnya. Bagaimana mereka mendamaikan Zionisme dengan Yudaisme? Apakah sejak awal mereka pada dasarnya mengatakan, ini tidak banyak berkaitan dengan agama? Enturias ras sasu globalitnis syuthas. Well, you mentioned Theodor Herzl, who was
Nah, Anda menyebut Theodor Herzl, yang merupakan seorang jurnalis dan penulis drama Austria yang sangat sukses, berasal dari keturunan Yahudi Hungaria. Ia lahir di Budapest. Ia sangat prihatin terhadap penindasan terhadap orang Yahudi di Kekaisaran Rusia, di mana emansipasi tidak ada, dan orang Yahudi dibatasi pada suatu wilayah yang disebut Pale of Settlement, yang mencakup bagian barat bekas Kekaisaran Rusia, sekarang Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Ukraina, Moldova, dan Belarus. Wilayah-wilayah inilah tempat orang Yahudi terkonsentrasi, dan mereka tidak memiliki hak yang setara. Setelah tahun Sturmbull, mereka mengalami gelombang kekerasan berkala yang disebut pogrom. Itu adalah salah satu kekhawatiran. Namun yang lebih penting bagi Theodor Herzl adalah kekhawatiran orang-orang seperti dirinya, kaum intelektual sukses, mungkin dokter, dan profesional. Memapkilantimisme, isimper antisemit thermomobilitas sosialnya. Resented their social mobility. They resented it. And mereka membencinya, dan Herzl ingin menyingkirkan hal itu. Bagaimana caranya menyingkirkannya? Gagasan pertamanya, sebelum ia memeluk Zionisme, adalah mengonversi semua orang Yahudi di Wina menjadi Katolik. Nah, saya rasa Uskup Agung tidak begitu menyukai gagasan itu. Begitu pula orang-orang Yahudi. Jadi gagasan keduanya adalah Zionisme. Dan untuk menunjukkan betapa kuatnya penentangan saat itu, Anda mungkin tahu bahwa Kongres Zionis pertama pada tahun 1997 diadakan di sebuah kota yang saat itu masih relatif kecil, Basel, di Swiss. Sekarang, mengapa Basel? Ada banyak pusat populasi Yahudi yang jauh lebih penting. Faktanya, Kongres Zionis awalnya direncanakan berlangsung di Munich, Jerman, tetapi organisasi Yahudi Jerman mengajukan petisi kepada pemerintah untuk melarang penyelenggaraan Kongres Zionis. Jadi Kongres itu dipindahkan ke Basel. Smaigor, Swiss, hari usomeng yang sangat toleran. Switzerland, as you know, is a very tolerant place. For better or worse. And worse. Untuk hal yang lebih baik atau lebih buruk, dan lebih buruk. Tapi kemudian Anda juga menulis tentang, Anda tahu, peran kekerasan dalam Zionisme, dan bahwa ini juga merupakan bagian dari, Anda tahu, penolakan terhadap Yudaisme, yang sebenarnya adalah agama yang sangat damai, setidaknya menurut pandangan saya. Maksud saya sudah membacanya. Tapi, baiklah, memang ada banyak kekerasan, terutama dalam Perjanjian Lama. Namun, jika saya melihat cara orang Yahudi hidup di Eropa, setidaknya saya tidak tahu ada peristiwa kekerasan besar yang disebabkan oleh orang Yahudi di Eropa. Saya hanya tahu orang Yahudi menjadi korban kekerasan ekstrem. Pogrom tidak hanya terjadi di Rusia, itu juga dilakukan oleh Kekaisaran Romawi, bangsa Jerman, dan sebagainya, sepanjang zaman. Lalu mengapa, mulai dari tahun 1980-an, kita mulai melihat kekerasan Zionis terhadap orang-orang yang tinggal di Palestina pada masa itu? People living in Palestine at the time. Well, you're totally right that Nah, kamu benar sekali bahwa kekerasan sangat ditolak dalam tradisi Yahudi. Apakah itu merupakan sebuah kebajikan atau sebuah keharusan adalah pertanyaan lain, karena orang Yahudi tidak memiliki kekuasaan politik. Ketika kamu tidak memiliki kekuasaan politik, kamu tidak menggunakan kekerasan, atau setidaknya kamu tidak mengendalikannya. Dan ada para sarjana serta rabi Yahudi yang mengajukan pertanyaan ini, apakah kita damai karena kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kekerasan, atau kita damai karena prinsip? Salah satunya adalah Yehuda Halevi di Spanyol abad pertengahan, yang menulis sebuah buku berjudul Kuzari yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dalam dialog itu, kamu bisa melihat bagaimana ia mengangkat persoalan ini. Sekarang, berbicara tentang kekerasan Zionis, itulah yang sedang kita bahas di sini. Ada dua alasan. Yang pertama adalah logika pemukiman kolonial. Di setiap pemukiman kolonial di dunia, ketika sekelompok pendatang asing datang ke tanah yang sudah dihuni oleh orang lain, akan timbul gesekan. Kadang hal itu berubah menjadi kekerasan, dan seringkali memang begitu. Jadi ada logika dalam perkembangan tersebut, yang tidak ada hubungannya dengan Yudaisme atau tradisi Yahudi. Hal yang sama terjadi di seluruh dunia, ketika orang Eropa mencoba menjajah berbagai negara. Alasan kedua adalah, seperti yang saya sebutkan, banyak dari para pemukim Zionis muda yang pergi ke Palestina
Dan perlu saya catat bahwa kurang dari 1% dari semua orang yang beremigrasi dari Rusia pergi ke Palestina. All those who emigrated from the Russian Empire went to Palestine. It's a very small group of people, but very active, very articulate. Jadi sekelompok kecil orang, namun sangat aktif, fasih berbicara, dan berdedikasi. Mereka mengadopsi kekerasan sebagian karena memiliki pengalaman dalam pekerjaan revolusioner bawah tanah di Kekaisaran Rusia. Many of them were Banyak dari mereka yang aktif di Partai Sosialis Revolusioner selama Revolusi Rusia pertama tahun 1925. Mereka tahu bagaimana melawan rezim. Mereka tahu bagaimana melawan musuh. Ada juga kelompok pertahanan diri selama pogrom pada awal abad ke-20. Jadi mereka pergi ke Palestina dengan membawa pengalaman ini. Dan yang sangat penting, dengan pengalaman terorisme politik. Kegerakan bawah tanah revolusioner tersebut mempraktikkan terorisme politik. Those revolutionary underground movements practiced political terrorism. They are the ones who killed the Emperor Alexander. Mereka adalah orang-orang yang membunuh Kaisar Alexander II pada tahun 1481 di Saint Petersburg. Tentu saja dalam pembunuhan itu sendiri, orang Yahudi tidak terlibat secara langsung, tetapi mereka terwakili secara berlebihan di antara kelompok-kelompok revolusioner tersebut dengan alasan yang jelas, karena mereka termasuk bagian masyarakat yang paling tertindas. Jadi ketika para Zionis muda ini pergi ke Palestina untuk membangun masyarakat sosialis baru, itulah gagasannya. Mereka berhadapan dengan penduduk setempat. Dan mereka memanfaatkan pengalaman ini pada tahap awal pemukiman. Namun, sejauh yang saya tahu, korban pertama terorisme politik Zionis adalah seorang Yahudi. Zionist terrorism, political terrorism, was a Jew. In 1924, Pada tahun 1924, Jacob de Haan, seorang Yahudi Belanda yang aktif sebagai juru bicara bagi kelompok anti-Zionis religius di Yerusalem, para rabi yang sangat dihormati, sedang mengorganisir delegasi para rabi untuk pergi ke London guna meyakinkan pihak berwenang agar mencegah pengambilalihan negara oleh kaum Zionis. Ia dibunuh saat meninggalkan sinagoga pada tahun 1924, dan gagasannya tidak pernah terwujud. Kemudian, orang-orang yang melakukannya mengakui perbuatan itu dan bangga atas tindakan tersebut. Jadi, ini bukan hipotesis, ini adalah fakta sejarah. Bahkan, bagi tradisi kekerasan politik dan terorisme, ditransfer ke Palestina dan dipraktikkan oleh kelompok-kelompok Zionis selama waktu yang cukup lama. it was practiced by Zionist groups for quite a long time. Were there ever groups of Zionists who Apakah pernah ada kelompok Zionis yang benar-benar non-kekerasan yang berkata, kita seharusnya hidup di Palestina, bersama orang Palestina, bersama penduduk setempat, dan yang menentang aliran kekerasan ini, tetapi kemudian kalah dari mereka? Saya kira yang terjadi kemudian adalah orang-orang yang mendukung kekerasan politik, mulai membentuk negara, lembaga-lembaga proto-negara. Itu dugaan saya. agencies? That would be my guess. Well, of course, there were different groups. Tentu saja, ada berbagai kelompok. Sebagian besar pemimpin gerakan Zionis di Palestina berasal dari Kekaisaran Rusia, dari latar belakang yang baru saja saya jelaskan. Namun, ada kelompok lain, terutama orang Yahudi Jerman, yang memainkan peran sangat penting dalam membangun infrastruktur Zionis, baik secara industri maupun intelektual, terutama mereka yang pergi ke Palestina setelah tahun 1933, setelah terpilihnya Hitler di Jerman. Banyak dari mereka menentang gagasan tentang pembangunan terpisah. Dan dengan pembangunan terpisah, saya tidak merujuk pada istilah apartheid dari Afrika Selatan. Saya merujuk pada istilah Ibrani yang sebenarnya lebih tua dari apartheid, yaitu Afrada, yang berarti pemisahan. Gagasannya tingkat ekonomi sini dan masyarakat di Palestina. Banyak orang Yahudi Jerman, termasuk yang terkemuka, dan beberapa orang Yahudi Amerika membentuk asosiasi seperti Brit Shalom, Aliansi Perdamaian misalnya. Mereka berpendapat untuk mendirikan satu negara bersama di mana baik penduduk lokal maupun imigran Yahudi dapat memiliki negara merdeka dan hidup berdampingan, seperti halnya di Montreal, tempat saya tinggal. Berbagai kelompok hidup bersama. Mereka tidak harus saling mencintai, tetapi mereka hidup berdampingan. Orang-orang Yahudi Jerman dan Amerika itu sebagian besar kalah dari kaum Zionis Rusia.
Dan saya menyebutnya Zionis Rusia, karena bahkan pada tahun 1960, 2/3 anggota parlemen Israel lahir di Kekaisaran Rusia. Tidak ada imigrasi dari Rusia kemanapun setelah tahun 1920. Jadi ini merupakan bagian yang sangat penting dari sejarah Zionis, peran kaum Zionis Rusia, dan perpindahan tradisi politik, kekerasan, serta terorisme ke Palestina. Violence and terrorism into Palestine. Now, that became Sekarang, hal itu telah menjadi bagian dari budaya umum Israel. Perlu dicatat bahwa pembunuh Perdana Menteri Yitzhak Rabin adalah seorang Yahudi Yaman, berasal dari tradisi Yaman. Namun, tradisi revolusioner Rusia ini telah menjadi tradisi Israel. Jadi saat ini, tradisi itu tidak lagi diidentifikasi secara khusus dengan orang Rusia. Ia telah menjadi cara standar dalam bertindak dan cara pandang yang umum terhadap orang Arab, terhadap orang Palestina di Israel saat ini. Itulah sebabnya hubungan dengan Rusia bisa dibilang sangat penting. Dan saya mungkin pernah menyebutkan, meskipun saya tidak begitu ingat, sebuah artikel yang saya tulis bersama rekan saya, Yakov Rabkin di Oxford, tentang akar Rusia dalam budaya politik Israel. on the Russian roots of Israeli political culture. Maybe this is a bit of a sideshow, but Mungkin ini agak seperti hal yang tidak terlalu utama, tapi apa dampaknya terhadap Yudaisme di Asia Barat, di Timur Tengah? Karena saya melihat beberapa wawancara dengan Avi Shlaim, dan dia menyebutkan bahwa ketika dia lahir sebagai seorang Yahudi di Baghdad, dia sangat menyadari bahwa dirinya berada di Baghdad, lalu dipindahkan atau berpindah selama peristiwa pada akhir tahun 1940-an, 50-an, dan 1960-an ke Israel, menjadi dari Destepterid Benyut sesi Yahudi Timur Tengah dari akarnya. many Middle Eastern Jewish traditions. You're totally right. Avi Shlaim wrote. Kamu benar sekali. Avi Shlaim menulis sebuah memoir yang luar biasa. Saya senang membacanya, dan saya bahkan menulis ulasan buku tentangnya. Saya pikir penting untuk diingat bahwa Zionisme adalah gerakan Eropa, nasionalisme etnis Eropa, dari tempat-tempat seperti Polandia dan Lituania, yang dipindahkan ke Palestina. Seringkali ini merupakan nasionalisme yang eksklusif, karena ada juga nasionalisme yang inklusif, seperti di Prancis. Kamu menjadi seorang citoyen, dan itu sudah cukup. Namun ada juga nasionalisme etnis, yang saat ini sangat terlihat di banyak negara, Polandia, Latvia, Estonia, dan sebagainya. Ukraine and Latvia, Estonia, and so on. So this was transferred into Palestine, and that Jadi hal ini dipindahkan ke Palestina, dan itu menjadi dasar ideologis Zionisme. Sekarang, bagi orang Yahudi yang tinggal di negara-negara di luar Eropa, hal ini terasa sangat asing. Sebenarnya, Avi Shlaim mengenang ibunya ketika ia pertama kali bertanya apa itu Zionisme, berkata, "Oh, itu urusan orang Ashkenazi. Itu urusan orang Yahudi Eropa, bukan urusan kita." Dan memang benar bukan. Ideologi itu harus ditanamkan di sana. Ada utusan dari gerakan Zionis yang pergi ke Irak, dan saya ke Madrigal na Peniklait. That meruk tetrayanan itu. Withi menggunakan bujukan. Kadang mereka menggunakan provokasi. sometimes they used provocation. So there were provocations like anti-Jewish violence. Jadi ada provokasi seperti kekerasan terhadap orang Yahudi yang sebenarnya diorganisir oleh sebuah kelompok Zionis untuk menakut-nakuti orang Yahudi agar mau beremigrasi. Di Irak, ceritanya sangat berbeda. Di sana juga terjadi kekerasan, tetapi juga ada kesepakatan dengan pemerintah Irak untuk mengizinkan imigrasi. Akhirnya, yang terjadi adalah di sebagian besar negara tempat orang Yahudi telah hidup selama berabad-abad. Di Irak, bahkan selama ribuan tahun, mereka dicabut dari akar mereka dan dibawa ke Israel yang saat itu masih muda. Sekarang mengapa hal itu dilakukan? Karena, seperti yang baru saja saya sebutkan, itu adalah gerakan Eropa untuk orang Yahudi Eropa. Mengapa mereka membutuhkan orang Yahudi dari Irak atau Maroko? Nah, mereka membutuhkannya karena orang Yahudi Eropa telah dimusnahkan oleh genosida Nazi. By the Nazi genocide. And they had to populate the country. They expelled. Dan mereka harus memadati negara itu. Mereka mengusir orang Palestina, tetapi mereka harus mengisi tempat-tempat tersebut. Jadi karena kebutuhan, mereka beralih kepada populasi Yahudi di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Di sebagian besar negara itu, mereka praktis semuanya tercabut dari akar.
hanya sedikit orang Yahudi yang tersisa di Maroko. Ya, lebih banyak di Turki, lebih banyak di Iran. Ambil contoh orang Yahudi Iran. Menyustabas sami wow slong kurs bothon. Dan ay tiguhabam simi bahwa orang Yahudi Eropa dimurder Nantes in Mexico for, and there's konsentrasi sa laut. Those kind of Jews. They were concentrated in one area. They spoke a different language. They spoke Yiddish. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mereka berbicara dalam bahasa Yiddish. Jadi, mereka bisa dibilang pra-nasionalis jika kamu mau. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama, tinggal di negara yang sama, dan memiliki kondisi ekonomi yang kurang lebih serupa. Sementara itu, mereka berbeda dari populasi mayoritas. Mereka berbicara dalam bahasa Yiddish dan mempraktikkan sesuatu yang lain. Sekarang, orang Yahudi di Iran atau Irak berbicara dalam bahasa negara tersebut. Isn't mengungkap dalam negara orang Iran, Irak, atau apapun, orang Baghdad. Kalam act diciptakan oleh kolonialisme Inggris. Jadi merab ke orang Baghdad yang mempraktikkan sehabur. That practiced a different religion, and there were all kinds of people in Baghdad. Dan ada berbagai macam orang di Baghdad. Ada yang mempraktikkan kekristenan, ada yang mempraktikkan Zoroastrianisme, dan lain sebagainya. Namun mereka menganggap diri mereka orang Iran, Irak, atau Baghdad. Sebenarnya, saya pernah berada di Iran pada tahun 2015 dan mengunjungi komunitas Yahudi. Saat itu bertepatan dengan Tahun Baru Iran, Nowruz. Itu hari Syabat, Jumat malam, dan kami akan pergi ke sinagoga. Orang-orang bertemu di jalan, jelas saling mengenal, tis'in sama Shalom, Nowruz Mubarak, dalam satu kalimat. Bila teori terprete tuan dupalga, lebih debing, di Fafnu. Jadi bagaimana ya kenjilan. Maaf, saya membaca bahwa komunitas Yahudi di Iran memang kecil, tetapi masih sekitar 9.000 orang. Itu angka yang saya temukan. Dan ketika terjadi perang 12 hari terakhir antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, komunitas Yahudi di Iran sangat vokal, mengatakan hal-hal seperti, hentikan ini, Israel harus menghentikan serangan ini, serangan mengerikan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan perjuangan Yahudi. Dan tanggapan dari kaum Zionis adalah, oh, ini bentuk sindrom Stockholm. Iran menahan orang-orang ini sebagai sandera, dan membayar mereka atau melakukan hal-hal buruk kepada mereka, agar mereka mengatakan hal itu. Bisakah kita dengan tegas menolak anggapan itu dan mengatakan, tidak, mereka hanyalah warga Iran keturunan Yahudi yang telah berbaur? Sejarahnya sangat berbeda. Di Iran, sejarah orang Yahudi sangat berbeda dari sejarah orang Yahudi di Eropa Timur. Seperti yang saya sebutkan, mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Mereka memiliki adat istiadat yang sama, tetapi mereka mempraktikkan agama yang berbeda. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa memaksakan nasionalisme etnis Eropa Timur ke negara-negara non-Eropa selalu menimbulkan ketegangan, kekerasan, dan masalah. Ya, hal itu juga menimbulkan ketegangan, keresahan, dan mesrain di Eropa. Seperti yang bisa Anda lihat. Some problems in Eastern Europe, as you could see as well. But I think it's those. Tapi saya pikir negara-negara yang melihat orang Yahudi mereka sebagai warga biasa atau sebagai rakyat biasa dari raja atau rezim apapun yang ada, sangat berbeda dari negara-negara Eropa Timur, bahkan saat itu, yang mengaku demokratis tetapi mendiskriminasi orang Yahudi. Di Iran, sebagai contoh, ketika saya berada di sana pada tahun 2016, ada 4 restoran kosher. Namun yang lebih penting, tidak ada penjaga bersenjata di depan sinagoga, berbeda dengan di Eropa. Dan kita sedang berbicara tentang rezim yang sangat anti-Zionis di Iran. Namun orang Yahudi di sana tidak merasa menjadi sasaran atau dalam bahaya. Di Eropa, jika Anda mencari sinagoga di kota yang tidak Anda kenal, mobil polisinya menjadi petunjuk kaki yang baik di mana sinagoga berada. Tetapi tidak di Iran. Di Eropa, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa dukungan terhadap Israel sangat penting, bahkan diperlukan, karena antisemitisme di Eropa adalah masalahnya. Namun, yang muncul dari penelitian yang Anda lakukan adalah bahwa antisemitisme justru menjadi alasan utama keberadaan Zionisme sejak awal, pada dasarnya untuk memisahkan orang Yahudi dari orang Eropa.
segregate basically the Jews from the Europeans. Right. Germany too. Benar. Nah, Jerman saat ini, Jerman kontemporer adalah contoh yang sangat baik untuk hal itu. Dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Dukungan itu menjadi raison d'etat bagi Jerman. Saya pribadi pernah menerbitkan sebuah artikel pada peringatan 60 tahun Israel. Saya kira di Frankfurter Allgemeine Zeitung, di mana saya mengatakan bahwa, ya, sangat dapat dimengerti dan patut dipuji untuk memberi kompensasi kepada para korban genosida. Tetapi Anda keliru menyamakan Israel dengan orang Yahudi. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Dan faktanya, nilai-nilai yang Israel jauh lebih mirip dengan rezim Jerman yang menyebabkan penderitaan bagi orang Yahudi dibanding dengan hal lainnya. You're a very careful man with the way that you phrase yourself. Anda adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menyusun kalimat. Dan itu hal yang baik, sangat diplomatis. Penyamaan ini, penyetaraan ini, kita melihatnya sekarang di Twitter selama 2 tahun terakhir, tanpa henti. Zionisme adalah Yudaisme. Dan orang Yahudi, jika seseorang menentang Zionisme, berarti dia menentang orang Yahudi, dan dia menentang Israel, dan Israel adalah orang Yahudi. Dan orang-orang seperti Jeffrey Sachs menolak hal itu secara terbuka dan berkata, "Tidak, Anda, Tuan Netanyahu, negara Israel tidak berbicara atas nama saya. Hentikan itu. Anda justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat." Tapi apakah hal seperti ini sudah terjadi sejak awal Zionisme? Ataukah penyetaraan ini sebenarnya sesuatu yang lebih baru? Nah, dalam buku hariannya, Theodor Herzl mengatakan, dan itu benar, bahwa para antisemit akan menjadi sekutu paling setia kita. Karena, seperti yang saya katakan, mereka ingin menyingkirkan orang Yahudi, dan Herzl ingin membawa mereka ke Palestina. Jadi, mereka memiliki kesamaan kepentingan. Bahkan saya bisa melangkah lebih jauh. Ada sebuah film Israel yang ingin saya rekomendasikan, judulnya The Flat, dan jika Anda memberi saya beberapa menit, saya akan jelaskan isinya. Cucu dari mantan ketua organisasi Zionis Jerman pada tahun 1930-an menelusuri dokumen-dokumen mendiang kakeknya dan menemukan sebuah surat kabar SS dengan foto kakeknya bersama seseorang. Ia kemudian menemukan bahwa pada tahun 1934, jika saya tidak keliru, pimpinan Nazi mengirim seseorang ke Palestina. Faktanya, kaum Zionis yang memulai kontak karena mereka ingin mengundang orang-orang Nazi yang tertarik pada urusan Yahudi untuk mengunjungi Palestina dan melihat bagaimana orang Yahudi dapat dipindahkan kembali. Karena Nazi ingin menyingkirkan orang Yahudi. Awalnya mereka tidak berencana untuk membunuh semua orang. Mereka ingin, bisa dikatakan, membersihkan Jerman dari orang Yahudi. Dan kaum Zionis sejalan dengan hal itu. Jadi, sebuah perjalanan diatur untuk perwira SS ini dan ketua Federasi Zionis Jerman, dan mereka bepergian bersama. Akibatnya, muncul serangkaian artikel yang sangat positif di surat kabar SS. Artikel yang sama yang kemudian ditemukan oleh sang cucu di arsip di antara dokumen kakeknya. Dan bukan hanya itu, ia juga menemukan sebuah medali yang dicetak khusus untuk peristiwa tersebut, dengan tulisan seperti Ein Nazi fährt nach Palestina. Seorang Nazi bepergian ke Palestina. Dan memang, kaum Zionis diperlakukan jauh lebih positif oleh Nazi dibandingkan dengan orang Yahudi lainnya pada tahun 1930-an, sebelum terjadinya genosida, maksud saya. Jadi ini adalah fakta sejarah, catatan sejarah. Saya tidak mengada-ada. Karena itu, penentangan terhadap Zionisme, penentangan terhadap kebijakan Israel selama 2 tahun terakhir, yang oleh banyak orang dianggap sebagai genosida, tidak ada hubungannya dengan antisemitisme, tidak ada hubungannya dengan kebencian terhadap orang Yahudi. Ini berkaitan dengan kengerian tak terbayangkan yang dilepaskan oleh angkatan bersenjata Israel terhadap penduduk sipil. Dan tahu kan, di akhir buku pendek saya membandingkannya dengan pengepungan Leningrad, tetapi di wilayah yang jauh lebih luas, dengan jauh lebih sedikit amunisi yang digunakan terhadapnya. Inarvdeptikir semakan orang dengan isible, na disupported tingalitinya membadarvas sunod pemipinir pura. Tetapi itu sebenarnya keliru.
but it's totally wrong. And moreover, today, I think in the United States... Dan lebih dari itu, hari ini saya pikir bahwa di Amerika Serikat, kaum muda Yahudi telah berbalik menentang Israel. Mereka jelas tidak memiliki komitmen Zionis seperti kakek nenek atau orang tua mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa artikel dari kalangan Zionis yang mengatakan, kita sedang kehilangan generasi muda. Kita sedang kehilangan generasi muda Yahudi. Dan itulah sebabnya, baru-baru ini, terjadi akuisisi TikTok, CBS, dan media lainnya oleh seorang Zionis terkemuka, agar hal ini dapat diperbaiki. Netanyahu sendiri mengatakan bahwa ini adalah front ke-8 yang sedang diperangi Israel. Ada Yaman, Palestina, dan sebagainya. Tetapi front ke-8 juga berada di Amerika Serikat untuk merebut hati masyarakat. Dan hati-hati itu kini sangat berbalik menentang Israel. Menurut Anda, berdasarkan studi Anda tentang bagaimana hal ini berkembang, bagaimana Zionisme berevolusi, apa pilar-pilar terpenting dari keberhasilannya? Maksud saya, gerakan itu bermula dari gagasan Protestan untuk mengumpulkan orang Yahudi di suatu tempat di luar Eropa agar lebih dekat dengan hari penghakiman, lalu menjadi bahan diskusi para intelektual di Wina, kemudian menjadi sebuah kongres, lalu sebuah gerakan, kemudian sebuah jemaat di Yerusalem, dan akhirnya menjadi kelompok-kelompok bersenjata yang sangat brutal yang berhasil mengambil alih dan akhirnya diberi sebuah negara oleh PBB pada masa awal, dan kemudian mereka membangunnya. Dalam arti tertentu, ini adalah kisah keberhasilan yang luar biasa. Sangat keras, sangat kejam, tetapi sangat berhasil. Jika Anda harus menunjuk 3 atau 4 pilar dari hal itu, apa yang akan Anda sebutkan? Nah, yang pertama adalah penderitaan nyata yang dialami orang Yahudi di Kekaisaran Rusia. Saya berbicara tentang sebelum 1917. Itu memang masalah yang nyata. Namun, sebagian besar, lebih dari 99% orang Yahudi yang beremigrasi dari Kekaisaran Rusia pergi ke benua Amerika, ke Amerika Utara atau Amerika Latin. Jadi itu bukanlah solusi bagi mereka sendiri. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, muncul lebih banyak antisemitisme di Polandia dan di semua negara Eropa Timur, yang semakin condong ke arah fasis dan antisemitik. Jadi terjadi emigrasi dari Polandia dan dari Jerman tentu saja ketika Nazi berkuasa di Jerman. Dan kemudian terjadi genosida, pemusnahan orang Yahudi dan kelompok lainnya oleh Nazi, yang menimbulkan rasa ngeri yang sepenuhnya dapat dimengerti di antara banyak orang yang mengetahuinya. Among many people who discovered it, industrialized destruction of people. Kau tahu, penghancuran manusia secara terindustrialisasi. Jadi, reaksi dunia sangat simpatik terhadap para penyintas. Dan gerakan Zionis menggunakan genosida ini sebagai alasan yang sangat kuat mengapa orang Yahudi membutuhkan negara terpisah. Namun, itu adalah satu pelajaran yang mereka ambil dari genosida Nazi. Bisa ada pelajaran lain yang secara pribadi saya ambil darinya, bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam menciptakan rezim yang mendiskriminasi berdasarkan etnis atau agama. Dengan kata lain, bagi masyarakat yang liberal, diskriminasi seharusnya ilegal. Jadi ada 2 pelajaran yang sangat berlawanan yang bisa diambil dari genosida tersebut. Namun bagi Eropa, sangatlah nyaman untuk mengekspor rasa bersalahnya ke Asia Barat. Dan mereka mengekspor seluruh persoalan ini ke Asia Barat, ke Palestina, di mana rakyat Palestina harus menanggung dosa-dosa orang Eropa. Mereka dipindahkan, diasingkan, dibunuh, dan sebagainya. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun terhadap orang Yahudi, tetapi merekalah yang harus menanggung akibatnya. Sekarang perlu dipahami bahwa pada tahun 1948, kolonialisme masih dianggap sah. Beberapa orang hari ini, dan ini sering terdengar, mengatakan bahwa Perang Dunia Kedua adalah perjuangan melawan rasisme. Ya, tidak sepenuhnya begitu. Pasukan Amerika masih dipisahkan berdasarkan ras. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perang kolonial yang sangat brutal di Afrika Timur dan Afrika Utara oleh negara-negara pemenang. Oh ya, dan di Asia Tenggara juga tentu saja oleh negara-negara pemenang, Inggris, Prancis, dan kemudian Amerika Serikat. France and later United States. So
colonialism was still Jadi kolonialisme masih dianggap sah. Dalam salah satu surat Balfour, ia mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada pendapat beberapa ribu orang Arab yang kebetulan tinggal di Palestina, yang kebetulan ada di sana. Karena itu adalah sikap kolonial yang biasa. Tidak ada yang bisa diharapkan selain itu. Sekarang, kita harus benar-benar jelas. Sebagai sejarawan, saya sangat menyadari bahwa nilai-nilai yang kita anut selama beberapa dekade terakhir adalah nilai-nilai yang sangat baru. Sejarah Eropa didasarkan pada rasisme dan eksploitasi kolonial, dan itulah bagian utamanya. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi penurunan legitimasi kolonialisme, tetapi saya tidak yakin penurunan itu bersifat final. And I'm not sure that that decline is final. No, I mean there's people who work. Tidak, maksud saya, ada orang yang secara aktif bekerja menentang hal ini. Dan maksud saya, dalam arti tertentu, kita cenderung hari ini melihat kolonialisme dan menilainya sebagai sesuatu yang gagal, atau bahwa kita telah keluar darinya. Tapi itu mengabaikan fakta bahwa kolonialisme berhasil melakukan genosida terhadap 3 benua, Amerika Utara, sebagian besar Amerika Selatan, dan Australia. Maksud saya, berhasil. Maksud saya, memusnahkan. Bangsa-bangsa itu sekarang dianggap tidak relevan. Ada beberapa yang masih bertahan, tapi mereka benar-benar disingkirkan ke wilayah-wilayah kecil seperti mini Gaza di Amerika Utara. Maksud saya, benar-benar hancur. Dunia akan terlihat berbeda, sangat berbeda, terutama Amerika Utara dan Selatan, seandainya bukan karena kolonialisme Eropa. Maksud saya, orang-orangnya bahkan akan terlihat berbeda secara fisik. But you're right, if I may interrupt you. Tapi Anda benar, boleh saya menyela sebentar. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sangat sering kolonialisme dibenarkan dengan alasan keagamaan. Bagi mereka yang menjajah Amerika Utara, para penjajah Inggris, mereka percaya bahwa mereka sedang menuju tanah yang dijanjikan. Mereka yang menjajah Australia, khususnya Tasmania, melihatnya sebagai tanah yang dijanjikan bagi mereka. Lihatlah nama-nama kota dan daerah di Amerika Serikat. Bethlehem, Akron, dan sebagainya. Ini adalah jejak dari gagasan tentang tanah yang dijanjikan itu. Dan tanah yang dijanjikan milik kita, bukan milik orang lain, bukan milik mereka yang kebetulan diisi ke Anda sekarang. Jadi inilah sejarah Eropa ini. So this is European history. That's why I interpret what Itulah sebabnya saya menafsirkan apa yang dilakukan Israel, kaum Zionis di Israel, di Palestina, sebagai versi terbaru, semacam versi terlambat dari hal itu. Dan sebagian dari kemarahan itu jelas karena ada penentangan terhadapnya. Seolah-olah, mengapa hal itu salah ketika kami melakukannya, tetapi tidak apa-apa ketika kalian melakukannya di tempat lain. Dan entah bagaimana orang Eropa secara intuitif memahami hal itu. Seperti, tidak, kali ini biarlah. Orang Yahweh sedikit kolonialisme mereka sendiri, sebahas. Maksud saya, cara berpikir yang bold terwasnald. I mean, the stupid framing of it. Well, I think indeed. Ya, saya pikir ada gerakan di Eropa menuju semakin sedikit toleransi terhadap Muslim, terhadap orang Arab, dan sebagainya. Dan itu sejalan dengan dukungan terhadap Israel. Misalnya, kita harus melihat Israel sebagai bagian dari sejarah Eropa. Ketika saya mengatakan Eropa, saya juga maksudkan Australia dan Amerika Utara. Ya, perluasan orang Eropa itu. Karena Israel sedang sesuatu yang berhamburkan bertembergovernment Amerika ini. Doing something that was done even more cruel in North America. Yeah. Absolutely. Tenang saja, kan disira teknis yang lebih canggih, kecerdasan buatan dan sebagainya. Vipuidasnya tapsal. Israelis and semanasim toward tambab opikin Israel. Sympathy for what Israel is doing. Ya, semacam simpati yang sangat rasis, sangat khas Eropa. Maksud saya, kita hanya perlu mengingat apa yang dilakukan Prancis di Aljazair 60 tahun yang lalu. Itu belum terlalu lama, dan mereka masih belum benar-benar mau mengakui bahwa, itu cukup buruk. Well, it was kind of bad. Well, some people argue that the whole idea of Nah, beberapa orang berpendapat bahwa seluruh gagasan tentang inklusivitas dan antirasisme hanyalah lapisan tipis pernis yang bisa terkelupas dengan mudah. Dan kita melihat hal itu pada pemenang hadiah Nobel Perdamaian baru-baru ini. Saya rasa Nyonya Machado ya.
Coba lihat rekam jejaknya, dan itu sangat relevan. Mungkin kamu akan berkata, lalu apa hubungannya Venezuela dengan Israel? Sebenarnya ada hubungannya. Hanya macam ini bayon ini bisa anything perthwil except for were strang ya befall. Ini semening kau dato, dan pidato niyo at area Islamophobia. Gave a speech, and a very Islamophobic speech, and also she said that when and if she becomes, Dan juga, dia mengatakan bahwa ketika dan jika dia menjadi presiden Venezuela, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Anda dapat melihat adanya hubungan yang sangat erat antara apa yang terjadi di tempat lain di dunia dengan apa yang dilakukan dan diwakili oleh Israel. Hal itu sebagian menjelaskan dukungan luar biasa terhadap Israel yang ditemukan di kalangan kelas penguasa di Eropa dan di negara-negara pemukiman Eropa. Ini benar-benar mengejutkan. Pengakuan formal terhadap negara Palestina beberapa minggu lalu tidak banyak mengubah keadaan. Jadi, kita harus memahami mengapa dukungan terhadap Israel begitu umum di kalangan kelas penguasa, di antara bagian masyarakat yang paling kaya. Namanya Ed Hubualing, Ramau Smaidi, and Mobisming. part of the population that have nothing to do with Jews and Judaism. But then why? I mean, yes. Tapi lalu kenapa? Maksud saya, kemarin atau sehari sebelumnya, Donald Trump di depan seluruh Knesset benar-benar memuji Nyonya Adelson dan menyebut angka 60 miliar dolar. Dia mengatakan bahwa selama masa jabatan pertamanya, suami Nyonya Adelson akan meneleponnya, datang dengan marah, dan memberitahunya apa yang harus dilakukan, dan dia memujinya. Seolah-olah, mengapa Israel begitu pandai menempatkan diri di jajaran tertinggi, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di tempat lain. Dan pada akhirnya, maksud saya, tanpa Inggris, tanpa Balfour, tanpa kontak Zionis di lingkaran politik tertinggi, hal itu juga tidak akan mungkin terjadi. Apa yang membuat mereka begitu mahir dalam hal ini? What makes them so good at this? Well, an easy explanation which Penjelasan mudah yang sering diberikan oleh para antisemit adalah bahwa orang Yahudi sangat berkuasa dan karena itu memengaruhi berbagai pemerintahan. Saya tidak percaya pada penjelasan itu, karena sebagian besar orang Yahudi tidak berkuasa dan tidak memiliki akses ke kalangan penguasa. Itu sudah pasti. Jadi, mengapa Israel begitu populer di kalangan orang Yahudi? Lihat, saya dengan hati-hati menghindari kata elit. Saya menyebut mereka kelas penguasa, karena elit berarti sesuatu yang lain. Bagi saya, seorang elit adalah pemain cello elit. Itulah elit. Tapi Presiden Macron bukan. Ia itu bermain elit kafur. Well, he may play cello, I don't know. Dia pasti ikut radio hebat. Tata, dan dedahkan ambis at CHU. Anyhow. So I think that it's very important to understand. Jadi, saya pikir sangat penting untuk memahami bahwa Israel memasok teknologi tinggi, metode pengawasan, dan pengetahuan penting dalam pengendalian populasi di seluruh dunia. Karena Israel sangat mahir dalam hal itu. Negara tersebut telah melakukannya selama beberapa dekade, dan semua itu diuji pada rakyat Palestina. Teknologi dan pengetahuan ini dibeli oleh berbagai negara. Senjata juga. Tetapi terutama sistem pengawasan dan pengendalian populasi. Mengapa hal itu sangat penting saat ini? Karena seperti yang Anda tahu, ada krisis di banyak negara. Krisis yang sebagian besar disebabkan oleh ketimpangan ekstrem antara yang kaya dan yang miskin, serta meningkatnya pemiskinan penduduk. Penurunan harapan hidup di kalangan orang kulit putih di Amerika Serikat hanyalah salah satu contoh yang jelas dari hal itu. Orang-orang ini frustrasi. Mereka marah. These people are frustrated, they are angry, their children are not going to... Anak-anak mereka tidak akan menjalani kehidupan seperti yang mereka jalani. Dan karena itu, orang-orang ini bisa menjadi sangat keras dan memulai berbagai macam pemberontakan. Mereka harus dikendalikan. Itu satu penjelasan. Penjelasan lainnya adalah adanya simpati terhadap entitas kolonial ini di Asia Barat. Beberapa Islamofob di Eropa berkata, "Yah, Israel tahu bagaimana menghadapi orang Arab, kita harus belajar dari mereka." Dan memang, polisi dari banyak kota di Amerika Utara dikirim ke Israel untuk belajar dari pengalaman pasukan kepolisian Israel. Saya tahu itu terjadi di Kanada. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Mungkin di Eropa juga, saya hanya tidak yakin. Jadi Israel adalah sumber penting dalam hal pengendalian populasi. Dan hal ini
di tengah kondisi perpecahan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara si kaya dan si miskin, sangat penting untuk mempertahankan kekuasaan. And that's present and seen strength. To keep the power. In this, So it's a very simple explanation. in this reading, Israel is basic. Maksud saya dalam pembacaan ini, Israel pada dasarnya adalah pos terdepan. Pos terdepan yang sukses dari apa yang dianggap sebagai kolonialisme Eropa yang sudah berlalu. Namun, negara itu seolah-olah sedang menguji dan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk mengendalikan lingkungannya. Dan dengan demikian meneladani tradisi lama Eropa tentang kekerasan brutal demi mencapai tujuannya. Jadi, sebenarnya ini adalah hubungan timbal balik. Yes, it is, and it brings to mind Ya, an old film. benar. Dan kamu tahu mengingatkanku pada sebuah film lama, The Kid, karya Charlie Chaplin. Ya, ingat itu? Seorang anak memecahkan jendela, lalu datanglah tang kaca, siap memperbaikinya. Jadi Israel melakukan hal yang mirip. Ia mengguncang seluruh Asia Barat, menciptakan gelombang imigrasi ke Eropa, lalu mengajari Eropa bagaimana menanganinya. And then teaches Europe how to deal with this. With the same kind of violence that they used. Yeah, it's Dengan jenis kekerasan yang sama seperti yang mereka gunakan. Ya, maksud saya itu mengerikan. Hanya saja, itu berhasil. Itulah intinya. Profesor Rapkin, bagi orang-orang yang ingin membeli buku Anda, saya rasa saya akan mengarahkan mereka ke toko buku daring untuk mendapatkannya dari sana. Dan saya juga akan menautkan ke buku-buku Anda yang lain. Apakah ada tempat lain di mana orang bisa mengikuti tulisan-tulisan Anda? your writings. Well, the most recent book that Ya benar, buku terbaru yang kamu sebutkan. Kamu bisa menaruh tautannya di israelpalestinebook.com. Dan di sana ada semua informasi tentang cara membelinya dan di mana bisa membelinya. Tapi buku-buku lainnya juga tersedia. Sama seperti yang ini di Amazon dan di toko buku lainnya. Jadi setelah mengecam ketidakadilan sosial, agak aneh bagi saya untuk mempromosikan Amazon. Tapi social injustice, it's strange for me to advertise Amazon, but anyway, Tapi gimana juga, kita sememap strukturing tinggi. It's returning to this study. Jadi Profesor Yakov Rapkin, it's really partnership. I spoke to you amazing. Very much for your time today. at the Bermothen no strain King Matt.